naikkan polisi. Biar diskusi kita sesuai data. Ada polisi nggak sih? Iya, oke. Ada polisi nggak sih? Justru menghujat kau kena pasal. Enggak. Teroris di sini yang ngebom gereja itu agama apa? Jangan siapa diam. ya? Kami umat Islam tidak diam. Al-Quran itu jadi barang bukti teroris itu kayak mana itu? Cek aja di Google. Papua bunuh orang ajaran siapa? Papua bunuh orang ajaran siapa? Papua bunuh orang ajaran siapa DBS? Teroris itu agama apa? Iya. Papua agamanya apa? Papua agamanya apa? Agama apa itu? Papua agamanya apa? Agama biadab. Kau tanya dulu sana. Oh, agama biadab tuh. Kau tanya sana. Agama biadab tuh. Kemana itu? Teroris? Di Papua tuh agamanya agama biadab. Katanya kitab suci. Kok jadi barang bukti teroris? Itu Al-Quran sama narkoba beda tipis. Kau tengok. Di mana teroris itu? Kau cek di Google. Kau ketik di Google. Bang Paisi. Al-Quran barang bukti teroris. Kau ketik di Google barang bukti teroris. Bang Paisi tolong ki aku bang. Kau ketik di Google. Kau ketik aja di Google. Tolong ki aku. Al-Quran. Ki. Kalau ada polisi naikkan polisi sini. Ada polisi nggak di sini? Naikkan polisi. Pengacara naikkan di sini. Bukan aku bang. Ayo. Bang Paisi. Bukan aku. Debat kita. On cam aku. Ayo. Ada polisi nggak sini? Naikkan polisi. Iya silakan. Ini tahun 2025 ini nggak ada tutupin. Ini nggak ada yang ditutupin di sini. Nanti aku keluarkan datanya. Ya silakan. Di mana? Ada polisi nggak sini? Kau tunjukkan cepat. Suruh polisi naik. Biar orang tunjukkan cepat. Mana? Polisi, Bang Polisi. Ki aku bang. Bang Polisi, ki aku bang. Kok cek aku nanti kena report bang. Kau tunjukkan datanya cepat. Masuk ke akunku. Masuk. Dikik bang. Aku ngapain kau masuk akun kau? Nggak berani kau nengok. Cepat kau. Coba kau tunjukkan. Kau tunjukkan terus. On cam kau. Kau tunjukkan kau. Kau yang cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. On cam kita. Kau tunjukkan DBS. Iya, kau tengok. Ya kau tunjukkan. Sekarang ya, saya open cam sekarang. Kau nantangin umat muslim. Kau jangan mute. Banyak cerita kau. Kau jangan mute. Berani kau? Banyak cerita kau. Profilku. Berani kau? Ada yang berani cek profilku? Banyak cerita kau. Ada yang berani cek? Cocok aja kau. Ada polisi nggak sini? Naikkan polisi. Biar kita bongkar siapa yang lawyer. Kau buka kameramu. Ada polisi nggak sini? Buka kamera. Sekarang saya buka kamera. Sebelum aku on cam, naikkan polisi satu. Buka kamera. Biar kita bongkar. Sebelum aku on cam. Dari apa? Orang hukum. Saya orang hukum. Kan mute. Karena kau buka ada kamera. polisi nggak di sini? Saya orang hukum. Polisi naikkan sini. Sekarang biar kita buktikan yang hukum gereja ini siapa. Anjing. Karena itu. Sekarang kau buka kamera. Karena itu pertanyaan besar. Sampai sekarang belum kelar itu. Yang ngebom gereja itu agama apa? Kau buka kamera kau. On cam kau. On cam. Jangan. Polisi ada nggak sini? Ada polisi. Udah cocok aja kau. Iya ada. Polisi naikkan. Untung kau tuh. Naikkan polisi satu. Makanya kau open cam. Kau pikir aku takut? Kau nyari lawyer. Bani terjemah. Sekarang On cam kau. Kau nggak apa-apa bang. Dia nyari lawyer, nyari penegak hukum. Saya lawyer. Buka kameramu. Dia berani buka kamera. Saya lawyer. Ya, silakan DBS. Bukan. Sekarang kau buka kamera. Kau tunjukkan data ya. Jangan lantang-lantang kau bajingan ya. Kau pikir saya Cari di Google ya. Woi, ngapain kamu buka kamera? Cari di YouTube. Oh, nantang-nantang woi. Bentar. Woi, Kadron. Woi, rekaman saya Timothy Lewis. Oh, kan bapak kau open kamera. Ini siapa kau? Tadi kau nantang nyari buka kamera. Aku sekarang buka kamera. Woi, Kadron. Aku buka kamera sekarang. Bapakmu open kamera. Bapakmu suruh bapak. Loh, Mata bapakmu. Loh, bapakmu kan di langit. Bapakmu. Tidak berani lawyer. Akal sehat mereka tidak berani buka cam. Bapakmu di langit. Aku nantangin umat muslim buka kamera. Sekarang saya buka kamera. Yang nantangin buka kamera. Saya takkan Anda buka kamera. Kau panggil kau bapakmu. Bapak kau mari. Loh, kau bapakmu. Turunnya aja. Orang ini nggak ada ilmu, nggak ada itu. Enggak, kau buka ada. Dimainin aja sekarang. Kenapa kau mute? Ini rasanya. Kenapa kau tidak buka kamera? Ini rasanya. Kamera sekarang orang buka kamera. Silaturahim. Kau buka kamera sekarang. Buka kamera DBS. Ya. Jangan naik diskusi hanya Jangan untuk komion. Ada mencari. polisi kasih naikkan polisi. Kita bisa bukti teroris. Itu beda sama narkoba apa bedanya? Kau cek di Google, kau ketik aja Al-Quran barang bukti teroris. Ketik aja di Google.
Kalau nggak kau lihat PT akunku masuk Kau on cam. ada polisi nggak sini? Ada polisi nggak sini? Jangan ongke, aku harus ada polisi. Jangan muncung kau aja, muncung kau ya. Biar kita buktikan ajaran siapa yang benar, ajaran Kristen atau Islam. Biar kita tahu. Ajaran kau penipu. Ini baru satu video ini. Penipu. Kalau mau kau tengok profilku. Suruh buka kamera, dibukakan kamera nggak berani. Kau tengok. Kau tengok gimana? Pengecut kau DBS. Pengecut kau. DBL pengecut, betul tahu. Itu baru satu. Jangan berak nggak cebok. Berak nggak cebok kau. Buka kamera. Jadi minta buka kamera, dibuka kamera. Bisa tenang. Kita kan debat itu. Penipu kau DBS bisa tenang, Bang DBS. DBS sudah cebok kau. Udah cebok kau DBS. Beragam latar belakang maupun Allah tidak usah mendengarkan itu. Sekarang kalau kamu memang laki-laki, buka kamera, katanya mau buka kamera. Ini gimana nih? Ini gimana? Ada polisi guys, ada polisi. Bapak kau pun bisa Cek lah, cek profilku. Itu udah Penipu kau. macam artis aja kau cek kau. Al-Quran pun jadi barang bukti teroris, bayangkan. Bayangkan itu gimana itu? Cek tuh video. Kagak berani. Kau cek di Google. Malas aku bayangkannya. Orang-orang masih botol sama internet. Di pasar. Biar kau ajarin kalian cara berinteraksi yang bagus. Aja bahasa Biar kau Indonesia tahu. nggak lurus. Bahasa Indonesia Kalian baru kenal kalian internet 1, 2, 3 hari kalian. Mantap kali muncung kau. Aku salah satu korban ini yang kena bom di gereja. Gimana ini? Aku salah satu korbannya. DBS bisa kita pelan-pelan DBS bisa pelan-pelan. Bukan pelan-pelan. Kok kan ajaran Belanda. Banyak cerita kau WTS. Banyak cerita kau WTS. Benar gak ajaran kalian? Kita jadi barang bukti teroris. DBS Belanda penjajah bunuh orang agamanya apa? Jangan dibahas teroris di sana agamanya apa? BDS Belanda agamanya apa Belanda? bukan sekali ini kita diguncang aksi teroris. agamanya Kristen. Aksi teror yang jauh Saya sih jadi laku moderator bang. Biar gue mainin aja suaranya. Yang bunuh-bunuh itu umat Islam siapa? Mau nanya agama Gue mainin apa? aja suaranya bang. Kau jangan komio. Ini data nih. Sudah Modal poslet pula kau. dengerin banyak. Modal poslet pula kau. Berani kau ya. Kalau aku mau on cam, jelas. Jadi sudah Polisi naikkan kau satu. BTS. Polisi naikkan ke sini satu. Mungkin kau. Polisi harus naikkan sini satu. Polisi buka kamera aja kau tidak berani. Berani nggak? Penipu kau. Polisi naikkan sini satu. Penipu kau buat apa? Ladenin penipu macam kau. Aku korban dari bom Ya itu. kan? Kau pikirnya penipu. aku kena korban. Penipu ngapain Gereja kena diladenin? bom. Ngapain diladenin penipu macam kau? Ngapain Aku kena bom diladenin di penipu situ. macam kau? Biar kau tahu. Iya, di mana? Di Kalimantan aku dibom. Biar kau tahu. Enggak di Masih itu. Gereja aku dibom. Enggak. Ya biar cepat kau ke surga. Biar cepat kau ke Agama surga. apa itu? Biar cepat kau ke Katanya surga. agama ramai alamin. Emang agamamu Iya. Itu damai. Apa Biar itu? cepat kau ke surga. Mana kebenaran dalam Maksudnya kayak mana itu? Apa itu? Biar cepat kau ke surga. Yang ngajarin itu siapa? Muhammad itu siapa? Atau enggak bang? Bang Yang ngajarin yang ngebom gereja itu siapa? Muhammad itu siapa? Siapa yang ngajarin itu? Coba aki aku bang. Apa itu? Hindu atau Buddha? Bukan, aku bukan moderator. Kalian kan ngeributi kitab kami. Bukan moderator. Iya, biar cepat kau ke surga. Biar cepat kau ke Bang surga. polisi kayak aku bang. Gimana? Oke, aku mau masuk Islam. Kau punya daftar Dosa kau kan udah tebus. Kau punya daftar Jadi kau mati aja. Aku ke surga terus. daftar nggak? Yang mau dibom? Nyanyi lu mau. Mu yang bisa Jelas kau WTS. Saya awal tadi ikut. Saya ingin di sini dapat santai. Ya macam mana santai bang Doahid tadi coba? Tadi dia, tadi Mana nih? Aku diam. Ketika aku jelaskan. Oke lah, kalau Alkitab kami nggak beres, setidaknya Alkitab kami itu nggak pernah jadi barang bukti teroris. Kayak Al-Quran itu jadi barang bukti teroris. Apa bedanya sama narkoba? Sudah, lubang hidungmu, coba lubang hidungmu kau kecilin, jadi kau tidak dibom.
Apa bedanya sama narkoba? Muslim tolong bantu ikut DPS ya. Apa bedanya sama narkoba? Tolong bantu ikut DPS. Aja, kita ada beritanya di YouTube. Mau aku cek. Al-Quran jadi barang bukti teroris. Mau aku cek. Belanda. Ini ada di depanku ada YouTube. Tinggal ku ketik aja. Kebanyakan minum tua kau DBS. Sebentar biar ku ketik. Barang bukti Al-Quran. Al-Quran barang bukti teroris. Nah, terus Itu kan dibayar sama Amerika bawa Al-Quran. Kalian baru tahu kalian. Otaknya sama Amerika. Ini kau dengar nih. Diam. DBS. Kau kebanyakan minum tua. Ambul B2. Enggak. Sekarang dia berdosa. Tadi mau open camp, terus nggak open camp, gimana open ini? Enggak, ini Bang Polisi jahat sama aku nih. Nggak dikiki aku nih. Kena report habis punya aku. Siapa aku? Bang Polisi. Ki aku dulu Bang. Apa di kick? Kau kenapa kau nggak ada peringatan di sini? Ya udah, sekarang gantian saya. Enggak, DBS gini loh. Ini kan room diskusi. Iya, Kau benar. tunjukkan datanya, Al-Qurannya di mana gitu loh. Kita Begini bahas. bang, orang-orang seberang itu. Jangan kau model YouTube di YouTube banyak cara justru. ngomongnya, jadi susah. Dia tidak mau mengakui. Begini bang, saya kan ada data nih bang. Yang memulaikan dulu kan agama Kristen nih bang. Ya, ada pemindahan agama paksa loh dari Spanyol loh, umat Islam di Spanyol loh. Maklumat yang melarang Islam di wilayah Imperium Spanyol loh. Penindasan tersebut didorong oleh 3 kerajaan Spanyol pada awal abad ke-16. Tasta Castilla pada tahun 1500 sampai 1502, disusul oleh Navarra pada tahun 1515 dan 1516, dan terakhir tahta Aragon pada tahun 1523-1526. Ini data loh, usai kerajaan-kerajaan Kristen merampungkan perebutan kembali Al-Andalus. Pada tanggal 2 Januari 1492, penduduk Muslim di Spanyol terdiri atas 500.000 hingga 600.000 orang pada masa. Salam. Selamat pagi, salam. Shalom, selamat Iya, ini siang. sesuai judul aja nih. Anda pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Silakan. Saya pengikut Yesus dan Paulus. Nah, benar, itu baru betul sesuai. Akan ajaran Yesus Karena kan di dalam Matius 5:17 begini Bang Salom, ya, Yesus datang untuk mentiadakan hukum Taurat sekecil apapun sampai kiamat kan, sampai bumi dan langit runtuh, ya kan? Benar gak? Ya betul. Nah, lalu bagaimana di dalam konteks di dalam Efesus 2:15 dengan matinya Yesus maka segala ketetapan hukum Taurat telah dibatalkan itu. Yang benar Yesus atau Paulus? Dua-duanya betul. Loh, dua-duanya betul maksudnya Gimana gimana? mungkin bisa dua-duanya betul sementara saling bertentangan? Nggak ada yang bertentangan di situ. Loh, yang satu Yang batal. satu nyuruh sunat, yang satu larang sunat. Bagaimana mungkin itu? Yang satu larang makan babi, yang satu nyuruh makan babi. Bagaimana itu? Siapa yang menyuruh nyunat? Siapa yang melarang sunat? Iya. Apalagi kalau bukan Orang Muslim itu mengikuti sunat apa itu? Enggak, Yesus Karena di bersunat. ajaran dalam Al-Quran nggak ada itu ajaran. Enggak, Salom. Yesus bersunat nggak saya tanya? Bersunat. Nah, bersunat. Ya. Kunci ya, Yesus bersunat. Sedang Paulus ini menyuruh bersunat atau tidak? Bersunat. Bahkan dia menyunatkan siapa itu? Ada, saya lupa itu. berarti tidak Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Ada di Matius kayak itu saya lupa itu, ada dia menyunatkan siapa, lupa saya. Pokoknya ada dia yang dia sunat ada. Kalau dia bersunat kan tidak berarti Yesus di dalam ini. Itu gimana konsepnya? Maksudnya? Ya jika engkau bersunat maka Yesus tidak berarti bagimu. Itu gimana kata Paulus? Yang bersunat itu kan yang diperintahkan untuk bersunat kan itu orang-orang Yahudi. Lah. Itu kan perjanjian antara Abraham dan orang
Nah, kalau Anda melogikakan seperti itu, berarti yang khusus bersunat orang-orang Yahudi. Kalian itu atas dasar apa bersunat? Kalian keturunan Ibrahim bukan? Oke. Kalau kami ada di Al-Quran. Kalau kalian berkata bahwa di mana dalam Al-Quran ada sunat? Lalu kenapa kalian beragama Kristen? Ini ngomong masalah sunat loh. Kalian mengikuti ajaran siapa? Sedangkan Ibrahim itu bukan bapak kalian, bukan keturunan kalian. Bantu teman-teman Muslim, izin bantu follow agar saya bisa tampilkan data. Bantu follow, kurang sedikit lagi nih saya baru bisa nampilkan data. Di mana dalam Al-Quran memerintahkan kalian untuk bersunat? Belum follow, saya balik dari tadi ini belum ada. Bahkan Muhammad sendiri tidak bersunat loh. Berarti ternyata betul bahwa Anda ini akalnya tidak sehat. Jawab dulu. Iya. Kau bisa mendefinisikan akalku tidak sehat ketika kau tidak belum menjawab. Makanya saya mau luruskan akal yang kamu namanya dulu. Orang normal itu menjawab dulu, Bang. Oke, baik. Saya yang salah, kau ngomong kayak gitu nggak ada masalah. Baik. Jawab, silakan. Anda mengajarkan di mana Yesus ajarkan Kristen, betul? Iya. Oke, kamu tahu nggak arti Kristen itu apa? Nggak usah, saya bertanya dulu di mana Yesus kamu harus mengajarkan memahami. Kristen. Setelah kau tunjukkan datanya, kemudian kau jelaskan sama saya. Iya. Kan gitu. Baik, kita jangan diskusi yang kau membuat satu polemik ketika kau belum menjawab. Baik. Jangan membuat Kita mau jawaban diskusi yang dengan benar, menimbulkan kan? pertanyaan. Baik. Dijelaskan dulu, Bang. Yesus kan? mengajarkan Kristen ini loh, ayatnya di sini. Ngerti nggak ayat ini? Akan begitu cara menjelaskan. Baik. Makanya saya bilang kita mau diskusi yang baik kan? Iya, silakan. Makanya saya bilang saya harus luruskan otak kamu dulu karena otak kamu nggak lurus. Iya, kau jawab dulu di mana Yesus pernah mengajarkan kekristenan. Kau jelasin ini ayatnya, Bang. Penjelasannya seperti ini, Bang. Itu namanya diskusi. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Kenapa kau bilang ajaran Kristen itu ajarannya Yesus? Ya, karena apa? Karena lebih duluan ada Yesus daripada Kristen. Kristen itu pengikut Yesus. Ternyata otak kamu gak ada buat bertanya, tetapi gak memahami pertanyaan sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Dari mana kalian ngeklaim lebih duluan ada Yesus atau apa lebih duluan ada Kristen? Tidak pernah mengajarkan kekristenan. Ngabrol. Iya. Gak layak. Lebih duluan ada Yesus atau Kristen? Sekarang bebas. Lebih duluan Kristen atau Yesus? Saya tanya Anda. Lebih duluan Kristen atau Yesus? Lebih duluan Kristen atau Yesus? Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Ngapain kamu diskusi sama lu yang bawa-bawa narasi bahwa Kristen ajaran Yesus? Kau aja sendiri. Makanya saya bilang Yesus tidak pernah ngajarin Kristen. Jadi orang pintar dulu baru bicara. Sekarang gua nanya, yang semplak otaknya siapa? Lu apa gua? Lah. Sekarang gua nanya Anda sendiri nggak paham. Bahwa udah ikut jawab dulu. Yang semplak otaknya lu apa gua? Kristen. Begini Bang Kimdon, sebentar. Karena Kristen itu ada. Lanjut. Setelah Yesus ada, Kristen itu ada. Disebut pengikut Kristus. Jadi Yesus itu datang tidak mengajarkan agama, tidak mengajarkan Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Makanya jangan tanpa otak. Makanya kamu menertawakan kebodohan kamu sendiri, bro. Makanya gini, saya jelasin kau. Kenapa saya tertawa terbahak-bahak gini. Saya jelasin. Diam dulu. Mengapa saya tertawa terbahak-bahak? Kamu ini nggak pintar. Karena ucapan itu jadi orang itu akalmu itu sehat benar dulu. Di dalam Ulangan 18 pasal 20 ayat itu berbunyi begini. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan perkataan yang tidak pernah kuucapkan kepadanya, nabi itu harus mati.
Di dalam 1 Yohanes 4 pasal 1 ayat jadi itu nabimu itu begini, harus metong karena bahwa dia tidak pernah banyak diutus oleh nabi-nabi Tuhan. palsu yang datang ke muka bumi ini untuk menyesatkan umat Nabimu manusia. itu adalah nabi Ujilah palsunya. mereka apakah dia dari Karena tidak ada Allah. nabi dari Maka cara menguji Arab. untuk menyatakan bahwa Bible ini benar-benar ajaran Yesus. Tidak tentu kita ada nabi menguji dari Arab, di semua mana nabi Yesus dari pernah Bani ketemu dengan Kristen Israel. atau di mana Yesus pernah mengajarkan Kristen. Kalaulah Yesus sendiri tidak Oke, pernah Bang mengajarkan Akal. Kristen, Handle maka dulu, buat dia penggelapan akalnya sehat dari dulu, Bang Ulangan Akal. 18 pasal 20 itu terbukti bahwa Bible ini sesuatu yang tidak pernah diperintahkan Yesus dan tidak pernah disuruh untuk menuliskannya. Maka ayat Ulangan 18 pasal 20 kita kutip ulang. Seorang nabi yang terlalu berani menuliskan perkataan yang tidak kuperintahkan kepadanya, nabi itu harus mati. Maka bisa kita bilang bahwa nabi-nabi atau orang-orang yang menuliskan Bible yang tidak pernah ketemu dengan Yesus, orang-orang itu harus mati. Ketika Oke, ayat itu muncul, saya tanya buat apa Anda. kita mempercayai Bible? Saya tanya ketika Anda. ayat itu sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Saya tanya Bible Anda. sendiri ini bukan dari Yesus. Matius, Jadi Petrus, kita tidak perlu mengimani Bible Yohanes, karena sesuai dengan bunyi apakah ayat mereka di dalam bertemu kitab dengan Yesus sendiri. enggak? Coba, Gitu. Matius, Ya, Bang, ya? Yohanes, Petrus, Enggak, Bang. mereka Bang, kalau bertemu dengan diskusinya Yesus aku enggak? pakai data, Bang. Aku nggak pakai contoh. Enggak, ya. Sudah paham yang Matius, tadi Yohanes, dijelasin, Petrus, Bang? mereka hidup sejaman dengan Yesus enggak? Tidak. Wow, berarti kamu yang hidup sejaman dengan Yesus. Buktikan kalau Yesus pernah sejaman Iya. dengan mereka. Coba buktikan. Berarti ada Ayo, yang hidup buktikan. sejaman dengan Yesus. Sekarang buktikan kalau kau mengatakan Yesus Nah. hidup sejaman dengan Lah. mereka. Supaya saya kasih datanya. Supaya saya kasih datanya. Ketika Yesus, ketika Yesus memilih Kalau bisa jawab, Petrus, kau. Andreas, Kau mengatakan orang tidak paham, tapi kau Yakobus, sendiri nggak bisa jawab. Matius, Bagaimana ucapanmu kami bisa pegang ketika kau sendiri nggak bisa jawab? Sekarang tunjukkan di mana Yesus hidup sejaman dengan mereka. Silakan. Oke, baik. Sebentar saya ambil Alkitab saya ya. Kalau saya bisa Ambil buktikan, Alkitabmu. baik. Nggak usah Kalau kau saya banyak bisa bicara. Ambil buktikan, dulu Alkitabmu. Ya. Bawa ke dalam tanganmu. Diskusikan dengan aku. Kalau tidak paham nanti saya injilin kau. Oke, baik. Oke, taruhan ya. Kita taruhan ya. Di depan 43 orang ya, ini. Kita taruhan. Kita Oke. taruhan. Kalau Ya, saya ya. bisa Ambil dulu buktikan, kitab, nggak usah ngomong. Anda murtad. Nggak usah kau terlalu banyak Kalau ngomong. saya nggak Katanya bisa mau ambil buktikan, kitab. saya Ambil dulu mualaf. kitab di tanganmu. Biar gua tunjukin ayat-ayatnya, Bang. Ambil dulu. Tenang aja. Saya ambil. Kalau saya bisa buktikan, kau harus Saya lebih menghargai abang ketika abang diskusi dengan saya dan ada Bible di tangan abang untuk kita diskusikan. Kita nggak usah pakai pendapat pribadi, nggak elok, ya. Kita pakai data lah. Ada gurunda yang lain mungkin pengen diskusi sama dia, silakan. Coba. Tadi cuman karena ribut aja gue masuk. Ya, Yuk, teman-teman jadi Kristen kita buat juga perjanjian jangan ya. aja. Kalau saya bisa buktikan, Ya, Anda iya, harus iya. murtad. Kalau saya nggak bisa membuktikan, iya. saya mualaf. Nih, saya tidak usah, gue nggak mau jadi Kristen jijik aku. Jadi Bang. manusia itu harus benar, harus komit. Iya benar, jangan menyembah anak manusia. Jangan kata kita menjadi Tuhanmu. penipu dan guru Ya palsu. sekarang nggak usah kemana-mana, buktikan dulu mereka hidup sejaman enggak. Oke, baik, no problem. Jadi kita akan membuktikan siapa yang pembohong di sini. Ya buktikan. Oke. I was my Bentar ya. Iya, silakan. Gue tungguin sampai subuh. Kan ada taruhannya, jadi harus jelas.
Baik, kita buka di Matius 4 ayat 18 ya. Bang, Matius 4:18. Matius 4:18. Silakan, apa yang kamu mau di itu? Ayat itu. Oke. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang makanya jangan di-mute dong. Jangan suka mute-mute. Jangan di-mute, gak ada yang mute. Baik, saya bacakan ya. Dengarkan, kalau saya nggak bisa buktikan, saya mualaf dan kamu harus murtad. Enggak. Kamu harus janji. Aku nggak usah mualaf, Bang. Jangan mualaf, jangan Bang. Nggak ada, ya, Bang, Bang. Oke, saya nggak jadi mualaf. Oke? Islam juga nggak butuh Anda. Iya, nggak ada nanti yang bakar kayu bakar di neraka. Oke. Dan dengarkan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini Yesus memilih muridnya. Mereka, Petrus dan Andreas, adalah murid Yesus, hidup sejaman dengan Yesus. Lalu kamu berkata bahwa mereka tidak hidup sejaman dengan Yesus. Coba kamu buktikan bahwa mereka tidak hidup sejaman dengan Yesus. Baik, kita buktikan ya. Benarkah murid-murid yang mengaku? Sebenarnya Anda bisa buka literasi. Benarkah mereka semua ini adalah murid Yesus? Ada literasi di dalam pemahaman Kristen bahwa mereka anonim. Jadi gini Bang, saya ajarin kau. Yesus Gak usah pakai kata ajarin kau buktikan saja di mana ayatnya. Enggak apa-apa, saya ajarin karena memang kau belum paham. Nggak iya, apa-apa, silakan kau diajarin harus saya langsung buka ayat. Nggak apa-apa, iya, makanya gua ajarin. Tenang aja. Mau nggak aku ajarin kau atau kau mau ngomong? Kalau kau masih mau ngomong aja. Iya, mana datanya? Oke, iya, aku baru ngomong tadi, aku udah potong. Diskusi yang dari data literasi Bible ya yang diterbitkan Vatikan, kedatangan Kristen itu setelah Yesus terangkat ke langit 80 tahun kemudian. Dari narasi yang kau ceritakan bahwa mereka waktu berjalan ketika Yesus menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala. Dari sini mereka dipanggil untuk mengikuti Yesus. Itu kata Bibelmu di dalam Matius 4 pasal 18. Sedangkan sejarah kedatangan Kristus di muka bumi ini 80 tahun kemudian baru datanglah pengajaran Kristen yang dibawa oleh Paulus. Pertama kali diajarkan itu di Antioquia. Dan kita lirik, setelah kita melirik data ini, maka kita rujukan sebentar Bang. Kamu buktikan di mana kita melirik orang-orang yang mengajarkan Bible ini. Berarti kalau dia pada saat itu ketemu dengan Yesus umur 20 tahun dan 80 tahun kemudian baru datang ajaran Kristen, dan kemudian disebut-sebut bahwa mereka ini mengajarkan Kristen, maka usia pengajar ini rata-rata 100 ganti aja tahun. Orang ini nggak berguna. Untuk itu, siapa Islam yang lebih pintar? Maka cari literasi lagi data di dalam Biblemu, ya. Cari orang yang lebih pintar deh. Tadi pun kau sudah menjawab. Ini sakit jiwa ini dia. Bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Yesus tidak pernah Anda sakit jiwa dengan mereka. Dia sudah kasih dari situ saja sudah menunjukkan. Dan mana datanya? Ajaran Kristen ini saya minta dibuktikan, ditunjukkan. Kan gitu. Di mana kitab apa yang menuliskan bahwa mereka tidak hidup sejaman dengan Yesus? Supaya kau paham. Iya, kita tunjuk salah satu ayat di dalam Bible yang menjadi tanda tanya yang luar biasa. Secara valid. Ya, mari kita buka Yohanes 1 pasal 6. Apa bunyi Yohanes 1 pasal 6? Kalau dikatakan Yohanes berarti itu yang ngarang Yohanes. Mari kita uji di ayat 6-nya. Apa kata ayat itu di Yohanes 1 ayat 6? Maka datanglah seorang yang diutus Tuhan bernama Yohanes.
Pertanyaannya, orang yang datang bernama Yohanes, di dalam kitab Yohanes yang dikarang Yohanes, siapa yang datang dan siapa yang mengarang? Ini salah satu contoh. Dan banyak lagi. Baik, saya jawab ya. Supaya teman-teman Kristen supaya teman-teman Kristen tersadarkan bahwa memang ajaran Kristen ini bukan yang diajarkan Yesus, dan Yesus tidak pernah mengenal. Kenapa demikian? Mari kita kaji lagi ayat berikutnya. Oke, sudah, enggak usah. Kita bahas dulu ayat 6 ini. Yohanes 1 ayat 6. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak dan jangan melebar kemana-mana. Fokus. Itu banyak belajar orang fokus. yang berbuat demi namaku. Belajar demi namaku. Bermujizat demi namaku. Pada waktu itu aku akan datang kepada mereka dan berkata, ini bukan diskusi. Kalian kurang sehat ini nggak diskusi, bro. Kalau kita uji sekarang mari kita proof apa yang dia sampaikan, narasi liar yang dia sampaikan. Mana yang kita proof itu menggunakan nama Yesus? Agamanya Kristen. Kamu kemana agama nih? Mana yang bernubuat pakai nama ini Yesus? Apa ini? Apa yang kamu bicarakan? Agama mana yang mengusir setan dengan menggunakan Udah 98 nama Yesus? orang nonton kita. Agamanya Kristen. Mari kita buktikan. Ayat itu. Kejang bro, jangan kejang-kejang. Pada waktu itu Yesus akan datang kepada orang Kristen dan berkata kepada orang Kristen, aku tidak mengenalmu, hanya kalian semua pembuat kejahatan. Mulai ngaco kemana-mana. Data inilah ya. Data ini yang merujuk bahwa memang Yesus tidak pernah mengenal Kristen dan orang-orang yang mengenal itu adalah. Oke, tenang. Baik. Sekarang saya bicara lagi. Saya bicara ya. Yohanes 1 ayat bicara kamu Anda bacakan. Oke, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Saya mau tanya Anda. Yohanes siapa yang berbicara Yohanes di situ? Ketika penulis Yohanes ini menyebutkan Yohanes, datang seorang Yohanes. Menurut kamu siapa? Apa? Baca kitab itu amburadulnya kitab, sekarang tugasmu menjabarkan. Oke, baik. Kalau aku bilang, jadi penulis Yohanes ini kan, kalau kita mengatakan Yohanes berarti yang mengarang Yohanes. Bagaimana bisa pengarang ini jadi penulis Yohanes seorang yang diutus Tuhan bernama Yohanes? Penulis kitab Yohanes ini, Yohanes mana yang datang? dia menuliskan tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu dia yang datang lebih duluan, dia diutus Allah. Supaya apa? Untuk menyampaikan. Enggak usah ke situ. Gue tanya siapa yang menulis Yohanes dan Yohanes siapa yang diceritakan? Oke, baik. Ini otakmu mulai sehat kan nih. Kita cari bukti nih. Baik. Penulis Yohanes dia menuliskan Yohanes yang lain, ya. Jadi Yohanes penulis ini adalah murid Yesus. Siapa? Jangan kau cuma ngomong kayak gitu, menuliskan Yohanes yang lain. Makanya dengarkan penjelasan kami yang lebih memahami Alkitab kami daripada kalian. Saya yang lebih paham, bukan abang. Makanya saya ngajarin abang, bukan abang yang ngajarin. Oke, makanya, jangan kau jangan jadi guru palsu di sini untuk menipu umat Islam dulu. Yohanes di dalam Yohanes 1. Karena umat Islam yang lain yang tidak mengerti apa, mereka juga mau belajar yang diceritakan. Makanya jangan kalian pertanyaannya Islam sok pintar lalu menipu umat Islam yang lain. Tidak pernah ketemu Yesus. Loh, kita punya ngomong bukan. Makanya saya ajarkan kalian memahami kitab yang benar. Apa yang kau mau ceritakan tidak nyambung ceritamu. Saya ulang pertanyaannya ya supaya aku bisa jawab dengan baik. Saya sudah paham iblis. Di dalam Yohanes 1 pasal 6 ada tertulis, datanglah seorang yang diutus bernama Yohanes. Kitab Yohanes tentu kita maknai bahwa yang mengarang ini Yohanes. Di Yohanes 1 ayat 6 Yohanes siapa yang diceritakan Yohanes? Tenang bro, tenang biar paham. Nah, saya sudah paham. Biar dibawa paham. Kamu tenang dulu. Saya sudah paham. Ya. Semua dengar? Jawab. Oke, jangan dipotong ya. Ya, silakan. Ya, jangan dipotong Bang, biar dia jawab. Jangan dipotong. Penulis kitab Yohanes ini, Injil Yohanes ini, penulisnya ini adalah murid Yesus. Dan dia menyebutkan bahwa Siapa namanya? Jelaskan. Siapa namanya? Yohanes. Gitu kan? Penulis Yohanes adalah murid Yesus bernama Yohanes. Gitu dong. Gitu Bang. Ya, makanya jangan biadab terlalu kalau orang bicara. Makanya kok aja salah kok, makanya dilurusin makanya. Makanya saya bilang,
penulis kitab Injil Yohanes ini adalah murid Yesus yang namanya Yohanes. Gitu bang. Ya. Nah, dia juga menulis tentang Yohanes yang lain yang disebut Yohanes ini maksudnya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah sampai di situ. Sebentar, saya belum selesai. Saya belum selesai. Iya, lanjut. Bentar bang, dia belum selesai bentar. Jadi Yohanes Pembaptis inilah dia diutus Tuhan duluan untuk memberitakan bahwa akan datang Sang Mesias itu. Paham sekarang? Sudah. Jadi Yohanes ini sudah kita sudah paham. Simpel aja kalau aku yang datang lebih dulu daripada Yesus untuk memberitakan menurut kamu akan datang penulis Yohanes menurut kamu penulis Yohanes menceritakan kedatangan Yohanes Pembaptis. Sekarang masuk akal tidak? Kalau yang menulis Yohanes ini lebih tua dari Yohanes Pembaptis, sedangkan Yohanes Pembaptis lebih tua dari Yesus. Di dalam narasi Matius 4 pasal 10 tadi, dia masih muda. Yesus sudah berumur 30. Bagaimana mungkin penulis Yohanes yang muda ini mampu mengetahui orang yang lebih dulu lahir? Yohanes Pembaptis. Sedangkan Yohanes Pembaptis saja lebih tua dari Yesus. Masuk akal tidak cara ngomong kau? Ini gue ajarin kau ini baik-baik nih bicara. Yohanes Pembaptis itu datang, itu sudah dinubuatkan lebih duluan bahwa akan datang orang-orang yang berseru. Pertanyaannya Yohanes menulis Yohanes Pembaptis. Jadi semua yang tertulis di Alkitab itu penggenapan akan semua yang makanya kalian Islam itu kan nabinya baru muncul lalu bagaimana dia datang atas kehendak siapa yang kau salahkan ulah. Oh ya harusnya yang kau salahkan kalian Islam ini BODO hanya permanen habis. Kita kan membuktikan. Masa nggak pintar-pintar kalian Yesus? Ya begini aja kau nggak bisa jawab. Lah, udah apa yang nggak bisa saya jawab? Menyerang Islam. Memang. Buktinya? Oke, saya tidak bisa membuktikan apa. Kalau kau bilang Yohanes yang menulis ini murid Yesus, sedangkan Yohanes Pembaptis itu lebih tua dari Yesus. Hidup sejaman dengan Yesus. Lalu kamu larinya ke Yohanes sendiri, Bang. Kamu tidak bisa membuktikan apa yang kamu dalilkan. Lo nggak bisa dibuktikan. Kamu tidak bisa membuktikan apa yang kamu dalilkan. Saya bisa membuktikan dengan data. Saya bisa membuktikan dengan data. Petrus itu hidup sejaman dengan Yesus. Anda tidak bisa menunjukkan data. Enggak, jangan dulu, Bang. Anda tidak bisa menunjukkan data. Anda adalah penipu. Karena memang di ajaran Anda boleh menipu dalam 3 hal. Lalu Anda membuktikan katanya. Nih kita tanya dulu kalem itu apa? Kau mau membuktikan kalem itu apa? Islamnya dulu. Biar pintar mereka. Capek kau narasi kau. Sebentar dulu Bang Modal. Kita tidak masuk di kalem itu apa? Kita untuk membuktikan aja. Benarkah Yesus mempunyai murid 12 ini yang menuliskan Bible? Sebentar dulu Bang, sebentar dulu. Jangan dulu lari ke situ. Sebentar dulu Bang, jangan dulu lari ke situ. Kita diskusi untuk membuktikan. Biar biar anak tiktokan kita, edukasi yang bagus begitu. Iya kan? Nah sekarang dia tidak mampu membuktikan. Tadi kalau itu dalil ya. Tadi dia kan menarasikan bahwa Petrus tidak hidup sejaman dengan Yesus. Kan taruhan. Saya sudah kasih data, faktanya ada, datanya ada. Dia tidak bisa membuktikan. Astaga. Oke, abang yang layani dia aja. Logikanya saja begini. Bagaimana mungkin orang dia bukan akal sehat, akal longor, makanya capek kau sama orang yang terlambat. Memang betul Abang, saya capek ada. Ya kan? Iya, coba tanya dulu. Kalem apa kalem? Ya kalem apa kalem? Tanya dulu sama akal longor ini. Kalem apa kalem menurut Islam? Bisa nggak dijelaskan? Nggak ada kata kalem. Ini membuktikan bahwa Yesus itu benarkah penulis Bible ini murid Yesus? Ya, dia pun sudah mengakui tidak hanya Yesus pernah ketemu penulis Bible, tapi dia mampu mengangkat bahwa murid-murid Yesus kan harusnya kalau dia murid Yesus yang benar, dia sudah pasti pernah ketemu dengan Yesus dan diperintahkan untuk menuliskan Bible. Bagaimana mungkin saya mengakui pengakuan dia saja mengatakan
kalam dulu kalam. Ada satupun Yesus pernah ketemu penulis Bible ini. Bagaimana mungkin dia membawa penulis Bible ini menjadi murid Yesus? Nah, inilah akal longor, bukan akal sehat, tapi akal longor. Maka kenapa saya bilang menguji akal satu longor? dalil di dalam kebanyakan minum Kalau akal sehat bergantian, bergantian ngobrolnya, biar enak. Ini akal longor kan ngocos mulu. Sementara kitab siapa gitu? Tanya Al-Qurannya mencret. Karena saya selalu dengan data, bukan dengan longor, kan gitu. Bagaimana mungkin Yohanes? Mana ada terus? Gak ada pergantiannya. Yohanes dalam pengakuan Matius 4 pasal 10 ini, dia ditemukan Yesus ketika dia menjala di sungai. Nggak mungkinlah dia bayi yang bisa menjala. Dia tidak mampu mensinkronkan antara penulis Bible Yohanes ini dengan Yohanes yang diceritakan di dalam Yohanes 1 pasal 6. Yohanes 1 pasal 6 diceritakan adalah Yohanes Pembaptis betul. Tetapi faktanya apa? Yohanes Pembaptis ini lebih tua dari Yesus. Kemudian dia menulis ini siapa? Apakah dia lebih tua dari Yesus dan Yohanes Pembaptis? Karena dia mampu menceritakan. Itu harusnya menjadi ujian kepada kalian. Kau sudah mengakui Yesus tidak pernah ketemu dengan penulis Bible. Yesus tidak pernah memerintahkan. Kau mengklaim, kau menantang aku. Saya klaim apa? Saya klaim apa? Yesus tidak memerintahkan apa? Kamu ini liar sekali mulutmu. Tidak ada. Benar kata muter, longormu itu aja yang panjang. Ya sekarang kok kita dengarkan aja longornya itu. Kita dengarkan aja longornya, biarkan aja. Cobalah teman-teman Kristen tunjukkan aku satu data. Di mana Yesus pernah ketemu penulis Bible ini dan diperintahkan menulis Bible. Silakan. Silakan, Pak. Kalau kalian ada ilmu. Gak bisa jawab kan? Iya kan? Karena memang gak ada jawabannya. Yesus datang, Yesus terangkat ke langit. 80 tahun kemudian barulah datang ajaran Kristen yang dibawa oleh Paulus. Pertama kali diajarkan di Antioquia. Kalaulah penulis Bible ini adalah murid Yesus, berarti ketika mereka mengajarkan Kristen, murid-murid Yesus ini rata-rata umurnya 100 tahun. Ya, kita pakai logika aja, Bang. Anggaplah dia ketemu Yesus di umur 20. Kemudian Yesus terangkat ke langit. 80 tahun kemudian baru datang ajaran Kristen. Taruhlah kalau itu juga diajarkan murid Yesus, berarti umur 80 tahun ketika Yesus terangkat datang ke Kristenan, ditambah 20 tahun umur penulisnya, maka umur murid-murid Yesus rata-rata 100 tahun. Itu yang namanya logika. Jadi kalau bicara pelan-pelan, kita di sini tidak diskusi untuk mengatakan aku lebih baik dari Anda, bukan. Tapi mari kita mengkaji dalil per dalil dalam kitab untuk kita bawa ke ranah diskusi. Sama ketika kau mengambil Yohanes 1 ayat 6. Kalaulah dikatakan Yohanes berarti penulisnya Yohanes. Di ayat 6 dikatakan datanglah seorang yang diutus Tuhan bernama Yohanes. Yohanes siapa yang menulis Yohanes? Kau katakan bahwa yang diceritakan itu adalah Yohanes Pembaptis. Berarti logikanya Yohanes murid Yesus ini harus lebih tua dari Yohanes Pembaptis karena dia mampu menceritakan Yohanes Pembaptis. Kalaulah dia lebih tua, berarti muridnya Yesus lebih tua dari Yesus karena Yohanes Pembaptis sendiri itu selisih 6 bulan dari kelahiran Yesus. Gitu cara diskusinya. Akhirnya orang paham. Kenapa anda mau ngajak taruhan? Kalau buat taruhan udah kalah. Tapi sayang kami masih butuh bahan baku api neraka. Jadi nggak usah mualaf. Paham? Gitu. Nah. Oke, Bang mau layani dia dulu, Bang. Apa mereka mau layanin saya ketika kalian sendiri tidak memahami isi kitab? Kan aneh. Masa coba mau diajarin nama murid? Ini aja. Bang Matius, cok layani si modern ini Bang Matius. Ini mualaf baru sebulan. Oh iya ada Matius ya. Bang Matius aja deh yang di Kemal Gede. Dinaikin aja Bang Matius. Jauh lebih bagus. Host naikin Bang Matius biar nanti Matius yang Oke. Kalau sama para mualaf saya suka hadapi mereka. Naikin. Silakan Bang Matius. Gede dia. Matius. Digedein Bang Matius. Host moderator digedein Bang Matius. Bang Matius, monitor gak Bang Matius? Ladeni akal sehat juga nanti kita jadi gila karena otaknya yang sudah gila.
Itu aja Bang Matius. Aja. Matius. Bang Matius. Bang Matius. Bang Matius. Yang tertidur ini. Iya. Ada. Nah itu ada si Waalaikumsalam. Kingdom ama Modarto mau datangin Abang. Oke, Bang Matius. Ya. Harke hologos. Matius. Longor. Coba dulu. Oke, Bang Matius. Tadi kan dikatakan Anda mualaf. Udah berapa lama mualaf? Ini yang bertanya ini Kristen atau Islam? Pasti saya Kristen lah. Bang. Kingdom. Anda sudah mualaf berapa lama? Mau berdebat ini berdebat. Iya. Dia diladenin aja Bang Matius, diladenin sama Bang Kingdom biar ada diskusi. Diladenin aja Bang. 4 bulan. Ya Kristen, Kingdom 4 bulan. 4 bulan. Ya. Kamu Oke, dari Kristen. kita berdebat. Nah, ini Iya, saya dari mau Kristen bertanya apa? ini. Kita Iya, bentar. Saya harus pastikan Anda ini mualaf benaran. Apa mualaf tipu-tipu? Saya haruk pastikan. Oke, iya, makanya saya harus pastikan. Motor, tunggu sabar, ada motor dengar saya Iya. di bengkel. Tunggu sabar, tunggu. Oke, Anda mualaf 4 bulan. Anda dari gereja mana? Ya. Ya, dari gereja mana dulu? Sudah berapa kali kamu jaga tes sama saya? Kalau saya ketemu Iya, kamu dari cuma gereja terus mana? bertanya. Saya harus pastikan. Saya harus pastikan Anda ini mualaf benaran apa penipu? Kamu ini Anda ini terus mualaf benaran bertanya, atau penipu? Saya harus pastikan Saya itu. tak mau berdebat. Kamu berdebat dan saya takut sama kalau Belanda Anda punya sendiri akun tidak jujur dengan kompetanya, diri Anda. sama kamu. Anda sendiri tidak bisa jujur dengan Sudah, diri Anda. kita langsung kebenaran apa yang bisa Anda bicarakan? Bicara itu urusan Kalau saya. diri sendiri tidak bisa jujur, apa yang bisa Anda Sekarang ajarkan? saya tanya sama kamu. Iya. Kamu dulu gereja di mana? Ini Janganlah yang ke privasi Kingdom. Nah, Gimana sih? saya harus pastikan ini mualaf benaran atau mualaf penipu. Gak boleh kayak gitu. Enggak bisa. Ini mau hobinya. Saya harus pastikan bahwa dia benar-benar mualaf. Tunggu. Sabar ya. Karena dulu dia tidak pernah jawab saya juga. Makanya saya harus pastikan dia. Gak boleh gitulah, itu kan privasi. Dia menjaga keamanan dia juga. Privasi. Nanti kalau ketahuan gerejanya gimana, kau nanti cari-cari tahu. Kau cari dia gimana? Itu kami Kristen itu diajarkan ya, di atas ya, tidak, di atas tidak. Tidak diajarkan itu untuk nggak boleh privasi. Ngapain kau paksa dia jawab itu? Privasi. Oh, enggak masalah. Saya juga, kalau saya itu murtad atau saya itu mualaf, saya akan kasih tahu. Oh, saya pernah Kalau gereja di dia sini. kasih tahu nama gerejanya, ada orang yang benci sama dia, bisa cari tempat dia di mana. Dia bisa gereja. Yang penting kasih tahu aja gerejanya. Gereja apa? Karena banyak gereja. Kami Kristen ini, bro, dengarkan. Kami Kristen itu merelakan kalau siapa yang mau meninggalkan Yesus itu haknya dia, dan kami tidak perlu cari untuk harus kalau gitu ngapain kau tanya? Harus membuli dia. Iya. Tidak. Saya mau pastikan bahwa dia ini seperti itu. Makanya saya mau tidak merelakan. Saya mau buktikan dia ini mualaf benaran atau penipu dia. Karena banyak orang itu penipu, hanya mau mencari panggung. Kabupaten mau Kecamatan Bulagi. Saya tertunggal lalu tertunggal. Iya, oke. Kamu gereja apa dulu tadi? Saya ini tertahu baca, jadi saya tertahu ada nama itu. Kenapa? Kamu gereja apa? Dia tidak bisa baca tulis. Dia tidak bisa membaca sehingga dia tidak mengetahui dia di mana. Bos apa Dia cuma tahu kecamatannya. Pak Lukas, gitu. Pak Istri, Ibu Mei, orang Manado. Oh, kamu tidak bisa baca tulis? Tidak bisa. Kamu tidak bisa baca tulis? Ya, dia jujur. Kita hargai kejujuran. Jangan menyerang pribadi. Intinya dia sudah jujur. Belajar begitu membaca sebab ini. Nah, ini penipuan yang kedua. Astaga, Saya jangan sudah mendapatkan gitu bukti kamu sudah caranya. menipu 2 kali. Bang, orang sudah jujur bang.
Dia itu jujur loh. Di mana jujurnya? Di mana seorang yang tidak bisa tahu baca tulis, hargai kejujuran orang, Bang. Dia bisa muncul di TikTok. Cara kau diskusi. Bagaimana dia sudah jujur seorang dirinya siapa? yang tidak tahu baca tulis? Kalau kamu tak percaya, dia bisa masuk di koma guru Balander, sama Om Dalbot, dia tahu saya tempat tinggal. Dok Balander tahu saya tempat tinggal, saya punya tante, dia tahu semua. Dok Balander, dia tahu petante. Iya, jangan sudah jujur dia, Bang. Kalau mau diskusi aja. Ini penipuan yang kedua. Dan ini begini, dia bilang dia mualaf pertama. Siapa dia kok? Dia bilang dia tidak tahu baca tulis. Memang seperti itu Kingdom. Ini penipuan yang kedua. Itu kampung. Alah, kau itu mau diskusi tidak sama dia. Jangan pribadinya. Orang sudah jujur ya. Kampung dia tahu. Itu hargai. Oh, pantas. Itu berani lo ngomong begitu di depan publik. Berarti harus dihargai. Kampung. Oke, baik. Saya ikutin permainannya dia. Baik. Mari kita dua berdiskusi ya. Anda mualaf ya. Jadi Anda sendiri tidak. Anda sendiri tidak pernah membaca Alkitab kan? Saya mengingat tak baca, bahwa ini Islam itu bapak dengar orang baca ramah, mau Balander mau baca ramah, Om Juma, Lord di mau dengar pengalaman, baru bapak dengar di YouTube, ada ini, Om Dal mau bilang, Matius, belajar di YouTube, buka-buka Ustadz baca ramah, supaya kamu tahu bicara, tahu agama, begitu, dia tahu dengar Ustadz. Baik. Anda tidak tahu baca dan tulis. Lalu bagaimana Anda bisa paham tentang Islam? Udah dijawab, udah dengar ceramah. Oke, ceramah. Berarti selama Anda menjadi Kristen, kamu tidak pernah mendengar pendeta khotbah ya? Ini Anda menginterogasi dia, Bro. Begini. Iya, dia akan mendengar apa kata ceramah di berarti dia jadi Kristen. Jangan so pintar kau. Kau aja yang pintar baca tulis. Saya tanya kau Kingdom. Kau aja yang pintar baca tulis. Kau tidak mengerti Bibelmu. Aku uji kau tidak paham. Sekarang ada orang jujur ngomong sama kau nyerang pribadi dia. Kau aja yang bisa baca tulis tidak paham siapa Yesus. Oh ya, saya tidak paham siapa Yesus. Lalu Anda paham siapa Yesus? Sekarang kalau kau paham siapa Yesus, Yesus pernah nggak mengaku dirinya Tuhan? Kenapa kau menuhankan dia? Baik. Tidak ada tertulis. Coba tunjukkan di dalam kitab Yesus mengaku dirinya Tuhan. Berapa? Yohanes 13 ayat 13. Kau itu masih orang kampung ya? Masih pakai Yohanes 13. Padahal original yang dikatakan di situ apa? Lord, kau pakai LAI, nggak ada. Kau buka KJV, biar paham kau. Baik, saya bukakan ya. Kau aja bisa baca tulis, tapi masih pakai orang kampung, masih pakai Yohanes 13. Benar kau menyebut aku guru dan Tuhan. Aneh kau. Itu tipuan itu ayat tipuan itu dari LAI. Sudah banyak orang ayat tipuan. Ayat tipuan. Lalu kalau itu ayat tipuan, kenapa kau ini senang sekali membahas Alkitab kalau Alkitab itu tipuan? Kenapa kami senang membahas Alkitab? Saya jelaskan sama kau. Karena kalian itu adalah pencuri. Kalian mencuri kata Allah yang tidak tertulis di dalam kitabmu. Kemudian kau nempel kata Allah ini pada sosok manusia. Itu yang kami debat kalian. Kenapa kami tidak pernah berdebat dengan orang Hindu? Kenapa kami tidak pernah berdebat dengan orang Buddha? Karena mereka jelas dengan jantan menyebut Tuhannya. Sedangkan kau menipu dengan mencuri kata Allah dan kau tempelkan pada sosok manusia. Diskusi siapa sih? Kenapa kami datang mendebat kau? Yang diskusi siapa sih? Bahwa kalian Kristen-Kristen yang ada di Indonesia ini adalah Kristen pencuri. Bentar, saya senang ini. Akal sehat. Baik, sudah Matius apa akal nih yang bicara nih? Itu kata ada di dalam kitabmu. Secara original teks itu tidak pernah ada di dalam Bible. Baik, udah kau buka Bible Yunani ini ya. Kau buka Bible KJV. Ada nggak kata Allah di situ? Tidak ada. Oke, baik. Kenapa kami debat kalian? Karena kalian adalah pencuri. Ya, itu kami hadir. Baik, saya membuktikan siapa yang pencuri di sini.
Saya tanya Anda. Ya sekarang kalau saya tanya Anda dulu. Kata Allah ada di dalam Bible itu dulu yang pertama. Oke, itu dulu yang pertama kau tunjukkan sama saya di mana kata Allah di dalam Bible. Kata Tuhan bahasa Arabnya apa? Tidak ada kata Tuhan tetap Tuhan. Kau buka kata Tuhan Allah itu dalam bahasa Arabnya apa? Aneh kau. Mencuri Tuhan dalam bahasa kau. Arabnya apa? Tidak ada Tuhan juga. Iya. Kok tidak ada Tuhan? Dalam bahasa Arab Tuhan itu tidak ada. Jujur. Tuhan tuh nggak ada. Nggak pernah jujur. Makanya kau longor. Kenapa saya bilang kau longor? Mana berani dia? Bukan, memang kalian penipu. Baik. Buktikan saja. Sekarang gua nanya sama kalian. Buktikan kalau kata Allah itu ada. Baik, saya jelaskan ya. Baik, saya jelaskan. Tidak usah kau jelaskan. Kalau Allah kata Arab itu kau diam dulu. Kau diam dulu. Jangan menipu kau. Pagan, agama pagan, Yahudi Arab, Kristen Arab itu sudah memakai kata Allah itu sebelum Islam. Mana buktinya? Kristen Arab menyebut Tuhan Allah itu dengan kata ilah. Bukan kata Allah. Jangan nipu kau. Tunjukkan sama kami. Di mana Kristen Arab menyebut Allah? Penipu kau. Kau pikir saya ada di sini tidak paham itu semua. Arab itu. Modar, kau tunjukin aja modar. Kau juga asal sebagai. Tunjukkan sedikit Arab kata Allah itu. Tunjukkan data. Tunjukkan. Gimana kata Allah di dalam dulu dan saya. Kesedapat dan saya. Tidak mau dia bang. Aku nggak suka bang diserang-serang. Kalau ngori ini mulu. Ini gantian. Kau belajar sejarah yang benar dulu. Jangan jadi pendusta di sini ya. Mana buktinya orang Arab menyebut Kristen Arab menyebut Tuhannya itu dengan kata Allah. Mana yang aku minta dari tadi Kada batin saya dulu. Mana saya? Hah? Ya udah itu bang. Sampai ini sampai Kristen sampai modar Kristen. Ya modar bang. Oke, begini. Saya nih begini. Di sini kita mau saling membuktikan. Jangan serang pribadinya modar. Diskusi aja baik-baik. Bukan yang pribadi. Modar begini. Kita sama-sama membuktikan kedua kitab ini benar-benar terpercaya. Bagaimana? Iya. Al-Quran dan Bible. Bagaimana bisa terpercaya? Iya apa tidak? Terperinci. Bagaimana bisa? Saya tanya, iya apa tidak kau mualaf? Mulai takut. Bertanya-tanya lagi orang pribadi. Di sini yang mendengar, dia sudah bilang katanya mualaf. Assalamualaikum. Mau cerita terang, baku bahas masalah dua kitab, Al-Quran dan Bible yang Islam coba yang pandai Arab. Bagaimana? Soalnya kalau mualafin nggak pandai Arab, coba yang takut dia, takut. Ya. Bisa berani? Silakan. Berani tidak? Oke. Saya minta sama kamu sekarang, buktikan sama saya ini, buktikan. Ini karena saya sama Islam. Yang asli Islam ya, bukan mualaf. Oke, saya minta sama kamu. Silakan. Kita saling membuktikan di sini. Saya asal apa bulan ini belajar nih. Kita buktikan di sini fenomena-fenomena alam. Pembuktian ilmuwan sekarang itu mereka mencari tahu sesungguhnya isi-isi Al-Quran itu nyata atau tidak. Nah, terbukti semua kan? Ternyata. Ilmuwan menemukan. Minum dulu bang. Pelan-pelan ngomongnya, ilmuwan menemukan dengan ilmuwan, contohnya ilmuwan Islam asli ya. Maaf ya, tanyain baru saya minta buktikan juga silakan di bang, yang Islam asli bang. Bangnya bingung dia. Begini. Nah, oke, kita membuktikan. Ilmuwan menemukan pertemuan air laut 2 itu sesungguhnya ternyata ditemukan itu sebelum ditemukan dari 1400 tahun. Dapat kuah satu lumayan lah, sedang lah lumayan lah buat ganjal-ganjal perut daripada nggak ada. Udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Coba bisa runcing kalau bertanya ke Islam, waduh runcing banget. Sekalinya ditanya tentang kekristenannya, aduh dongkol tadi. Rob aja terus. Yuk,
Siapa lagi yang mau bertanya ke Islam? Ntar saya nyiapin live YouTube yang satunya. Buat oten-oten yang mau bertanya tentang Islam, silakan. Saya siapkan oleh kalian 1000 pertanyaan. Kalau belum siap 1000 pertanyaan, jangan minta naik. Ya, ikhwan fillah semuanya yang sudah menjalankan ibadah sholat Jumat tentunya kita ya untuk WIB. Di waktu lain, Wita sama tengah dan timur mungkin sudah duluan ya. Lupa matiin kompor barusan, aduh. Untung inget loh. Emang nggak kena pasal itu dimatiin, Kang? Nggak. Petri, Bang. Itu pembunuhan berencana dong jadinya. Iya. Yuk, buat teman-teman Kristen yang ingin bertanya tentang kekristenannya ya, silakan naik ke sini. Yuk, moderator, saya nggak bisa scroll nih, berat banget. Ustaz Alif moderator kan ya? Iya, silakan. Iya Kang. Ya, salam siang.